warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pagi ini kalian senantiasa diberi kesehatan dan yang sakit segera disembuhkan, dihilangkan segala penyakitnya. Baiklah, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Kali ini materi yang akan saya jelaskan adalah tentang pengurusan jenazah atau perawatan jenazah. Apa itu kematian? Adalah di situ dijelaskan sesuatu yang pasti akan terjadi dan kita harus bersedia menghadapinya, atau adalah titik permulaan dari kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Kemudian hukum dari pernikahan. Perawatan jenazah sendiri adalah fardu kifayah atau bersifat menggugurkan apabila ada salah satu di antara kita yang sudah melaksanakannya, maka kewajiban orang lain menjadi gugur. Selanjutnya adalah ini gambar untuk mengingatkan kita lalu pada kematian. Kemudian selanjutnya, mati itu pasti, hidup itu insya Allah, maka bersiaplah untuk sesuatu yang lebih pasti. Kemudian masa depan, ini kita gambar-gambar besok kita akan tidur sendiri, tidak ada yang menemani, dewean. Selanjutnya, 5 kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Yang pertama adalah menjawab salam, yang kedua adalah menjenguk orang sakit, yang ketiga adalah mengiring jenazah, yang keempat adalah menjawab panggilan, hadir dalam undangan, yang terakhir adalah menjawab orang atau mendoakan orang yang bersin. Tindakan awal ketika kematian itu kita temukan. Yang pertama, mengucapkan istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tukarkan pakaiannya, bersihkan duburnya, kemudian rapatkan kedua belah matanya, lipatkan tangannya seperti orang yang salat, rapatkan mulutnya, luruskan kakinya, ikatkan kedua ibu jari kakinya, letakkan di tempat yang tinggi, hadapkan ke kiblat. 10 amalan yang bisa menghindarkan kita dari siksa kubur. Yang pertama adalah sholat, menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua adalah selalu membaca surat Al-Ikhlas, kemudian senantiasa membaca surat Al-Mulk. Dulu saya menjelaskan surat Al-Mulk ini nama lainnya adalah surat Al-Wiqayah, artinya penjaga dari siksa kubur. Selanjutnya adalah mati syahid. Selanjutnya adalah mati di siang atau malam pada hari Jumat. Kemudian mati karena sakit perut, tidak ditangisi mayatnya ketika kematian, selalu membiasakan diri memberi sedekah, menyempurnakan basuhan wudhu, dan menolong orang yang sedang dianiaya. Dan yang terpenting adalah yang selalu memohon kepada Allah untuk dibebaskan dari siksa kubur. 4 kewajiban kita terhadap jenazah. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensalatkan, yang keempat adalah mengkuburkan atau mengkebumikan. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Persiapan memandikan jenazah: siapkan tempat yang layak, kemudian siapkan peralatan seperti air, tempat untuk jenazahnya, sabun, wangi-wangian, dan lain sebagainya. Yang memandikan adalah muhrim atau sesama jenis, laki-laki yang memandikan laki, perempuan yang memandikan adalah perempuan. Kemudian mendahulukan anggota wudhu atau anggota tubuh yang sebelah kanan, kemudian dibasuh masing-masing 3 kali. Jenazah bukan mati syahid, berarti kalau jenazah mati syahid tidak dimandikan. Contoh tempat pemandian jenazah bisa dilihat di gambar itu. Ada 4 macam, itu bisa memilih salah satu mana yang paling enak digunakan. Peralatan dan persiapan mandi jenazah itu tempat bilik atau tabir untuk menutupi kain basahan,
kemudian air sabun, kemudian air cendana, air daun bidara, sarung tangan, penjebo atau gayung, minyak wangi, dan yang terakhir adalah handuk. Dan ini contoh-contoh apa itu peralatan memandikan jenazah. Kemudian ini air mawar, kapur baru, sabun, minyak wangi untuk membuat jenazah itu biar harum. Kemudian ini bahan-bahan yang lain, ada daun bidara dan lain sebagainya, minyak atar dan lain sebagainya. Nah, kemudian adalah cara memandikan jenazah. Jenazah ditempatkan tempat yang terlindung. Kemudian memulai dengan basmalah. Jenazah diberikan kain basahan untuk menutup aurat. Kemudian membersihkan kotoran dan najis. Diangkat agak didudukkan, kemudian perutnya diurut supaya kotoran yang masih ada di dalam itu bisa keluar. Kemudian kotoran pada kuku, mulut, gigi, dan telinga dibersihkan. Menyiramkan air ke seluruh tubuh, diwudukan, dan terakhir disiram air campur kapur barus, daun bidara, wangian yang berbau harum. Dikeringkan dengan handuk tadi yang telah dipersiapkan tadi di awal. Nah, ini contohnya di tempat yang terlindungi. Kemudian yang ini baca niat memandikan, nawaitul husli li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Itu kalau laki-laki. Kalau di bawahnya itu perempuan. Diberi kain basahan. Contohnya kalau itu di situ digambar, di sini adalah sarung, bisa juga jari, bisa juga pokoknya yang bisa menutupi anggota tubuh. Siram dengan air bersih mulai dari yang kanan, itu contoh gambarnya. Didudukkan dan dikeluarkan kotorannya. Istri boleh memandikan suami atau sebaliknya. Mewudukan jenazah seperti tata cara wudhu biasa. Kemudian menyirami dengan air kapur barus biar wangi. Mengeringkan dengan handuk. Kemudian ada hikmah dari memandikan jenazah ini. Satu, Islam mementingkan kebersihan, an-nadhafatu minal iman, menghormati manusia. Ini dibedakan sama hewan. Ini karena manusia itu adalah makhluk Tuhan, makhluk yang terhormat, menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Ini nanti video itu bisa dilihat di link YouTube, nanti saya kasih setelah pembelajaran ini. Yang kedua adalah mengkafani. Nah, ini contoh gambar mengkafani. Siapkan meja atau tempat yang baik. Siapkan kain kafan putih, tali pengikat 3, 5, atau 7. Kain kafan ini kalau laki-laki 3, kalau perempuan 5. Contohnya di gambar itu. Lanjut, letakkan jenazah di atas kain kafan. Kapas yang wangi untuk menutupi anggota tertentu seperti kemaluan, wajah, kedua buah dada, kedua telinga, kedua siku tangan, kedua tumit, dan pokoknya lubang-lubang yang biasa mengeluarkan air ditutupi pakai kapas. Lipatkan kain kafan dari sebelah kanan ke sebelah kiri, lalu dari kiri ke kanan, dan seterusnya. Ikatkan tali dengan simbol hidup, karena nanti ketika dikuburkan nanti akan dibuka. Itu bisa dilihat di gambar itu. Berilah wangian kecuali mayat yang mati karena ihram atau haji. Nah, kemudian setelah dikafani, jenazah siap untuk disolatkan. Hikmah mengafankan sholat jenazah atau mengafani sholat jenazah, yang pertama memelihara kemuliaan jenazah, yang kedua menutup aib jenazah, yang ketiga manusia adalah sama di sisi Allah. Jadi makanya kenapa kainnya itu putih, karena Nabi itu pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya pakaian kita adalah pakaian yang berwarna putih. Kemudian cara mengkafani. Ini pertama, hendaknya disediakan tali pengikat di paling bawah, banyak tadi 3, 5, atau 7. Yang kedua,
hendaknya disediakan 3 lembar, minimal 1 lembar, 3 lembar untuk laki-laki, 5 lembar untuk perempuan. Di setiap lapisannya diletakkan lagi tadi kapur barus yang halus biar wangi. Kemudian yang ketiga adalah disediakan kapas yang disapu dengan wangi-wangian, kayu cendana yang digunakan untuk menutup anggota tubuh tertentu. Yang keempat, angkatlah mayat tersebut dan dengan hati-hati, kemudian baringnya di atas kain kafan yang sudah dibentangkan tadi. Kelima, tutupkan jenazah itu dengan kapas yang telah disediakan. Keenam, hendaklah kain kafan tersebut diselimutkan atau ditutupkan dari lembar yang paling atas sampai lembar yang paling bawah, kemudian diikat 5 ikatan atau 3 ikatan tergantung talinya tadi, diikat dengan simpul hidup. Nah, ini nanti video mengkafani jenazah nanti bisa kita lihat di link YouTube, nanti saya sertakan, atau nanti setelah melihat video ini kita akan melihat video perawatan jenazah. Yang ketiga adalah mensalatkan jenazah, urutan yang ketiga. Ini contoh-contoh gambar mensalati jenazah, bisa dilihat di situ. Nah, itu ketika banyak jenazahnya, itu 1. Nah, itu salat jenazah. Di sini salat yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati. Syarat sah salat jenazah: pertama, telah dimandikan, jenazah telah dikafani, menghadap kiblat, jenazah berada di hadapan orang yang salat. Rukun sholat jenazah: yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga adalah 4 takbir, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, membaca sholawat atas Nabi setelah takbir kedua, membaca doa kepada mayit selepas takbir yang ketiga, dan selepas takbir yang keempat juga membaca doa untuk mayit, dan yang terakhir adalah salam. Nih, itu bisa dilihat bahwa ketika mayitnya laki-laki, jenazah berada di imam menghadap kepala jenazah. Itu bisa dilihat contoh dalam gambar tersebut. Kemudian jenazah perempuan berhadapan dengan pinggang jenazah atau di tengah. Berarti tadi di kepala misalkan ditidurkan, kemudian ditidurkan di depan imam. Kalau letaknya imam itu kalau laki-laki sejajar dengan kepalanya mayit, kalau perempuan itu lebih ke tengah, ke pinggang dan badan. Itu doa bersama untuk jenazah, contohnya gambarnya. Kemudian hikmah sholat jenazah: memberi penghormatan dan kasih sayang kepada si mayit, kemudian menimbulkan keisafan, memohon rahmat kepada si mayit, mengeratkan silaturahmi dengan keluarga si mayit. Nah, ini nanti kita lihat juga video sholat jenazah nanti di YouTube setelah presentasi Bapak ini. Yang terakhir adalah mengiringi atau mengantarkan kepada peristirahatan terakhir atau mengkuburkan. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Itu tata caranya. Ada 4. Wajib memikul mayat dan mengikutinya. Hal ini termasuk hak muslim atas kaum muslim lainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini contoh keranda, ya. Pahala menyalati dan mengiringi mayit. Di situ man sholla ala janazati walam yattabi'ha walahu qiratun, fa in tabi'aha walahu qiratani qabla wa mal qirat ila wa ma al qiratani ya Rasulullah qala asgharuhuma mislu Uhudin. Jadi apakah 2 qirat itu ya Rasul? Jadi
kalau kita itu cuma sampai melihat jenazah itu sampai apa itu mensalati, itu 1 qiraat. Tapi kalau sampai menguburkan itu 2 qiraat. Dan 2 qiraat itu seperti kecil-kecilnya itu adalah seperti 1 bukit Uhud. Ini wanita dilarang mengikuti jenazah. Lanjut, tata cara mengubur jenazah itu wajib hukumnya untuk mendalamkan kubur. Kalau dalam bahasa Jawa itu sak dedek sak pengawe. Jadi kita berdiri ditambah sambil tangan gini. Nah, tanah digali dan dibuatkan lahat sepanjang badan jenazah. Ihfaru wa ausi'u wa ahsinu. Ihfaru galilah, wa ausa'u dan wa ausi'u dan luaskanlah, wa ahsinu dan baguskanlah kuburnya. Ini contoh-contoh. Nah, itu posisi liang lahat. Liang lahat itu yang tempat mayatnya itu yang ditutupi apa itu papan. Tuh, menghadap ke barat, ke kiblat. Tuh, kalau yang bentuknya seperti itu namanya syak. Kalau yang bentuknya di tengah tadi seperti itu namanya al-lahdu. Hanya kan sering utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Al-lahdi itu yang tempat mayat tadi tengah. Itu lahat, bisa dilihat keterangan gambar tersebut. Nah, itu contoh lain. Itu syak namanya. Contoh orang yang menggali kubur. Ketika posisi kita di dalam kubur itu seperti itu. Nah, lanjut. Ini berarti ketika menguburkan itu ada 3 orang di atas, kemudian 3 orang di bawah. Jenazah setelah tadi dipikul diletakkan di sisi kuburnya, diambil dengan hati-hati, diletakkan atau diserahkan kepada yang di bawah tadi. Ketika meletakkan ada doanya Bismillah ya ala millati Rasulillah. Ketika kemudian tadi talinya dibuka, yang menutupi muka itu disingkapkan agar mukanya menempel dengan tanah. Lebih utama anggota keluarga ya yang menguburkan, habisnya makamkan dalam keadaan miring, maksudnya menghadap kiblat tadi. Ini miring. Itu contoh menguburkan lagi. Nah, contoh cara menurunkan jenazah. Itu gambar tersebut contoh-contoh cara menurunkan jenazah. Doanya tadi yang sudah saya bacakan. Tuh, contoh lagi. Ketika di dalam kubur, tapi tidak pakai bantal seperti itu. Nah, itu untuk digelu namanya, biar tidak, tadi kan dimiringkan, biar tidak mudah goyang si mayat tadi ketika nanti diuruki bahasanya itu. Lanjut. Kemudian diazankan sebelum ditimbun dengan tanah itu, diazankan terlebih dulu dan diikomahkan seperti ketika kita baru lahir ya. Nah, kemudian diuruk, ditutup papan dulu, namanya bahasa Jawa itu anjang-anjang, baru nanti diuruk. Nah, ini kita disunahkan mendirikan kuburan sebagai tanda. Ini kasih itu nisan, berdoa, mendoakan dan memohon ampun. Istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tasbita fa innahu al-an yus'alu.
mintakanlah ampun untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan baginya karena ia sekarang sedang ditanya. Maksudnya yang sudah mati tadi. Akhirnya tadi yang banyak contoh itu adalah rumah masa depan kita yang kurang lebih cuma 1 meter kali 2 meter. Hikmah menguburkan jenazah agar tidak dimakan oleh binatang buas supaya tidak berbau. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah memuliakan jenazah. Wa kafa bil mauti wa'idun, dan cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nah, sudah punya bekal apa kita sudah mati? Nah, akhirnya itu tadi semua ya, rangkaian perawatan jenazah dari memandikan sampai menguburkan. Nanti lebih jelasnya, lebih detailnya kita akan melihat demonstrasi audio visual berupa video di YouTube, di link YouTube saya nanti akan saya bagikan, atau setelah anak-anak menonton video ini kita lihat bersama. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sukses, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.